Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 19 November 2022. Happy weekend untuk kita sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 20 ayat 27 sampai dengan 40. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Juru selamat kita Yesus Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya." Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada berita beberapa waktu lalu bahwa seorang biarawan Konghucu asal Bogor bangkit dari kematian. Wah, beritanya menjadi heboh dan sedang dalam proses investigasi. Lantas, bagaimana pandangan Gereja Katolik terkait kebangkitan? Kita akan bersama merenungkannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam firman Tuhan orang-orang Saduki, yakni para bangsawan yang berasal dari keluarga imam, bertanya kepada Yesus perihal kebangkitan orang mati. Padahal mereka adalah kelompok yang tidak percaya, tidak mengakui kebangkitan. Mereka mengisahkan ada 7 orang suami yang beristrikan 1 orang perempuan yang sama. Dan mereka bertanya, pada hari kebangkitan, siapakah yang akan menjadi suami dari istri ini? Sebab ke-7 saudara ini beristrikan dia. Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan itu demikian. Orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi orang yang layak mendapat bagian dalam hidup yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jawaban Yesus ini jelas, yakni kebangkitan bukanlah perkara duniawi dan manusiawi. Tidak ada lagi kawin mawin, kanonik, juga petugas catatan sipil.
Karena hidup sesudah kematian adalah perkara surgawi dan mereka menjadi sama seperti malaikat-malaikat Allah. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, kebangkitan dalam pandangan gereja Katolik terkait dengan kebangkitan Kristus sendiri. Kristus yang telah mati namun pada hari ketiga bangkit sebagai yang sulung. Inilah yang menjadi jaminan, menjadi garansi bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa kelak kita pun akan mengalami kebangkitan untuk hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya yang abadi. Sekurang-kurangnya saya kira ada 3 makna yang bisa kita renungkan berkaitan dengan ajaran gereja tentang kebangkitan. Yang pertama, gereja mengajarkan kita untuk berpengharapan akan bangkit bersama dengan Kristus. Yang kedua, kita diajak untuk tidak lagi takut terhadap kematian yang tidak terelakkan itu. Dan yang ketiga, kita diajak untuk mengantisipasi kematian kita dengan menjalani hidup ini secara berkualitas dan bertanggung jawab. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung, happy weekend untuk kita, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.